Selain itu, dasar hukum yang akan selalu keluar yaitu surat edaran Dirjen PAUD Dikdasmen. Nah, tentang pemutakhiran data pokok di setiap semesternya. Jadi, surat edaran akan selalu keluar untuk pemberitahuan bahwa setiap satuan pendidikan itu harus memutakhirkan data pokoknya. Untuk teman-teman di satuan pendidikan di Jawa Barat, kita sama-sama pahami bahwa tugas dan peran satuan pendidikan dan dinas itu apa saja. Nah, di sini untuk melakukan pengisian dan pengiriman data melalui Dapodik. Jadi, satuan pendidikan itu mengisi satu-satunya aplikasi untuk pendataan dan pengiriman dari sekolah ke kementerian. Yang kedua, melakukan pemutakhiran data secara berkala, sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester. 1 kali dalam 1 semester. Pastikan itu pengiriman atau sinkronisasi data, bukan tarik data. Itu, ya. Sekali lagi, bukan tarik data, tapi sinkronisasi data. Bedanya apa? Ya barangkali di sini ada teman-teman operator baru bergabung dengan dunia perdapodikan, bahwa tarik data itu digunakan untuk menarik data dari manajemen satuan pendidikan yaitu SP Datadik ke lokal menggunakan akun operator. Nah, untuk sinkronisasi data itu menggunakan akun kepala sekolah. Prosesnya dari lokal mengirimkan ke kementerian, dari kementerian hasil dari SP Datadik dikirimkan kembali ke lokal. Tuh. Nah, berikutnya apa tugas dan perannya? Berikutnya memeriksa dampak data yang telah diisikan pada aplikasi Dapodik. Contohnya, input siswa untuk apa nih dampaknya? Untuk BOS. Untuk hari ini ada cut off PIP. Itu. Sarana prasarananya bantuan, rehab, dan lain sebagainya. Di samping yang 3 tadi, satuan pendidikan pun teman-teman menjamin kelengkapan, kebenaran, dan kemutakhiran data yang dikirimkan. Jangan sampai siswanya dinaikin, ternyata ada temuan siswanya tidak ada. Itu artinya ya. Nah, itu untuk tugas dan peran satuan pendidikan. Untuk kami di Dinas Pendidikan, tugasnya apa? Yang pertama sosialisasi. Ada nggak nih yang baru-barunya bimbingan atau layanan teknis untuk satuan pendidikan pada aplikasi Dapodik yang terbaru? Yang kedua, melakukan pengelolaan manajemen pendataan. Kita yang mapping untuk penugasan mereka, untuk posisi siswa seharusnya ada di mana, untuk mutasinya kepala sekolah, penambahan izin operasional yang baru. Nah, dan yang terakhir adalah memanfaatkan data Dapodik dalam program pembangunan pendidikan. Itu diambil nanti datanya untuk kebijakan-kebijakan di daerah. Itu seperti itu. Berikutnya kita masuk ke entitas Dapodik. Di entitas Dapodik yang kita tahu bahwa Dapodik itu memiliki 4 entitas, mulai dari satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang sekarang sedang ramai. Ramainya apa? P3K saya belum masuk, bagaimana Pak? Tahap 1-nya belum, tahap 2-nya belum. Nanti kita sampaikan juga. Yang terakhir substansi pendidikan, rombongan belajar Pak untuk SMK. Pak, kami kompetensi keahliannya belum masuk, kami sudah merdeka. Nah, itu pun nanti kita bahas juga, ya. Berikutnya kita masuk langsung ke aplikasi Dapodik. Pelan-pelan kita satu persatu dalam menunya
ketika login di Dapodik kita masuk ke beranda. Nah, bagi sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka akan tampil implementasi kurikulumnya. Tapi saya tidak akan membahas itu dulu. Yang saya bahas adalah isian instrumen KPK-nya. Nah, kalau di layar mungkin panah yang warna merah itu isi instrumen KPK. Nah, bagaimana caranya? Tinggal klik saja dan akan muncul tampilan seperti ini. Yang ngisi siapa? Yang ngisi adalah operator sekolah didampingi dengan kepala sekolah. Biar gimana pun kepala sekolah di satuan pendidikan ini harus hafal bahwa implementasi pendidikan anti korupsinya bagaimana. Itu ada pertanyaannya yang harus diketahui, mulai dari adanya implementasi melalui pendekatan berbasis kelas, berbasis budaya, berbasis masyarakat, ada atau tidak. Lalu sumber daya pendukung implementasinya bagaimana? Apakah ada kebijakan pemerintah daerah, kebijakan sekolah, sosialisasi implementasinya bagaimana? Nah, itu dengan kepala sekolah ini. Nah, tadi ada dua, ada isian instrumen KPK dan ada implementasi kurikulum merdeka. Nah, kita sama-sama memahami satu pemahaman tentang implementasi kurikulum merdeka. Implementasi kurikulum merdeka itu terdiri dari 3. Ada mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Yang harus kita pahami adalah bahwa mandiri belajar itu menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum yang digunakan. Jadi, teman-teman di satuan pendidikan yang posisinya di Dapodik, implementasi yang digunakan masih 2013, itu jangan kaget. Nah, bisa cek di Beskap nomor 44 tahun 2022, teman-teman di satuan pendidikannya masuknya kategori mandiri apa. Ketika mandiri belajar, maka di Dapodiknya itu 2013 kurikulumnya. Tetapi ketika mandiri berubah dan mandiri berbagi, itu di satuan pendidikan sudah menggunakan kurikulum merdeka. Yang harus dipahami kembali adalah untuk SMK antara program dan kompetensi. Kalau di SMA dan SLG nanti kita masuk di menu sekolahnya bahwa untuk SMA dan SLB data rincinya itu harus masuk program Merdeka Umum. Nah, cara inputnya, cara nambahnya yang pasti sudah implementasinya Merdeka. Yang kedua, data rincinya. Tambahkan di data rincinya untuk SMA bahwa pengajaran layanan yang digunakan kita tambahkan dan kita pilih lalu kita simpan. Otomatis nanti di program pengajaran yang dilayani itu akan tambah. Kalau itu tidak ditambahkan oleh teman-teman, ya nanti di pembelajarannya tidak akan bisa dipilih. Itu seperti itu. Pak, untuk SMK bagaimana? Nah, ini untuk SMK. Di SMK itu silahkan masuk ke menu kompetensi keahlian. Jadi masuk dulu ke menu sekolah, pilih sub menu kompetensi keahlian yang dilayani. Cek oleh teman-teman apakah program keahlian dan konsentrasi keahliannya sudah ditambahkan. Nah, pemahaman dari program keahlian itu penggabungan. Kurikulum saya pengennya konsentrasi. Posisi konsentrasi itu adanya di kelas 11. Jadi untuk kelas 10 bisa dilihat bahwa program keahlian itu memiliki 5 digit kodenya. Itu digunakan di kelas 10 yang kompetensi keahliannya kosong. Jadi yang diisi adalah program keahlian. Di sini saya contohkan adalah untuk program keahlian busana. Nah, untuk yang kelas 11 dan kelas 12 masuknya ke tata busana. Nih,
ini program dan kompetensinya itu terisi. Maka secara otomatis biar bagaimanapun ketika di pembelajarannya tidak akan muncul programnya kelas 11, tapi munculnya konsentrasinya. Seperti kelas 10 sekali lagi munculnya hanya programnya saja. Itu. Setelah kita masuk di tabulasi sekolah, lalu kita lanjut di tabulasi sarana. Nah, di tabulasi sarana ini aplikasi Dapodik yang versi 2023 itu berbeda dengan versi 2022 sebelumnya. Perbedaannya ketika di versi 2022 kita masih menghitung tentang kerusakan bangunan. Ya, ada bangunan, ada ruangan. Nah, apalagi teman-teman di SLB dan teman-teman di SMA itu banyak yang memiliki untuk mengajukan bantuan sarprasnya, banyak yang memiliki formulir yang dikeluarkan oleh PR. Ada poin-poinnya 1 sampai dengan 8. Itu diinputkan pada versi sebelumnya. Di versi 2023 ini yang diinputkan adalah tingkat kerusakan totalnya, tidak mengacu ke perincian tiap sub dari nomor 1 sampai dengan nomor 8 di lampiran PUPR. Perekaman kondisi ruangannya itu nilai kerusakan akhirnya berapa, kita lihat, kita inputkan di nilai kerusakannya, dan keterangan kerusakannya apa. Ketika kerusakannya itu masuk di 32%, maka keterangannya adalah rusak sedang. Pak, saya ini hanya 5%, masuknya rusak ringan. Jadi klasifikasi tingkat kerusakannya itu ada 3. Yang pertama rusak ringan 1 sampai dengan 30%. Yang kedua rusak sedang 31 sampai dengan 45%. Dan yang terakhir 46% sampai 100 itu maksudnya rusak berat. Perlu diingat teman-teman semuanya bahwa rusak berat itu tidak dapat diisi pembelajaran dan siswa maupun wali kelas. Kalau posisinya pada saat validasi lokal itu akan invalid. Logikanya ruangan sudah rusak berat diisi siswa dan gurunya, maka resikonya akan tinggi. Itu seperti itu. Setelah di sarana kita masuk ke tabulasi PTK. Nah, sebelum masuk ke koordinator kelima di sini. Sebelum masuk ke koordinator kelima, saya ingin menegaskan bahwa atribut penugasan itu untuk jenis PTK-nya pindah. Yang tadinya kan kita bisa melihatnya pada saat ubah. Klik PTK-nya, ubah. Nah, posisi sekarang klik PTK-nya, posisinya ada di penugasan. Pembaruan jenis PTK ini dapat dilakukan melalui pengajuan kepada kami di Dinas Pendidikan. Tujuannya kita agar tahu bahwa PTK ini dari satu tempat yang berbeda itu bisa ketahuan dia jenis PTK-nya apa, di satuan pendidikan yang mana. Jadi kita bisa mapping itu posisinya. Itu seperti itu. Selanjutnya, nah ya? Selesai. Sebelum selesai, ada tadi yang belum dibahas. Yang minum P5. Hanya gambaran umum saja bahwa P5 itu adalah mata pelajaran yang digunakan satuan pendidikannya itu berdasarkan jumlah maksimal koordinator P5-nya. Satu koordinator P5 itu maksimalnya 3 rombel. Hati di situ ya. Nah, aturan lengkapnya ada di surat edaran 262 dan
024 yang dikeluarkan oleh Beskap. Nanti untuk materinya tentang aturan-aturan itu semua ada 4 file, saya kirim ke Pak Gangan dan bisa dipelajari oleh teman-teman bahwa itu semua bareng dengan kurikulum dibicarakan bersama. Jangan teman-teman yang bisa, tapi harus duduk bareng itu, karena lumayan perubahannya lumayan besar. Sampai sini silakan ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Sukmanto Lukman, fasilitator Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan informasi tentang materi berkenaan dengan pembaruan atas aplikasi Dapodik Termutakhir versi 2023. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah kita coba buka sesi diskusi kita di siang hari ini. Kami akan membuka 2 termin, masing-masing termin 3 penanya. Mudah-mudahan nanti seluruh pertanyaan ini bisa terjawab oleh narasumber yang aman. Untuk yang pertama ini yang sudah raise hand dari SMA Negeri 2 Padalarang, Bandung Barat. Boleh untuk di unmute untuk SMA Negeri 2 Padalarang. Kami silakan Bapak atau Ibu. Bapak ya. SMA Negeri 2 Padalarang, kami silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya, hari ini adalah PIP 15 Agustus. Pertanyaan saya itu, apakah semua data yang masuk di tanggal 15 Agustus ini masuk ketika nanti masuk ke katakanlah server pusat, semua yang mendapatkan kartu Indonesia Pintar itu teh layak semuanya mendapatkan bantuan atau SK, atau bagaimana prosesnya, atau nanti ada kuota sistemnya? Oke, ada lagi? Baik, itu saja Pak. Itu saja. Oke, boleh Pak Suki berkenaan dengan cut off PIP ya. Kami persilakan Pak. Ya, ini sebetulnya PIP ya. Jadi gini, PIP itu cut off-nya sekarang 2022 itu cut off-nya tanggal 15 Agustus ya. Nah, untuk yang tadi diutarakan, apakah akan masuk semua? Masuk semua, ya pasti masuk sesuai dengan data yang disinkronkan, tapi bukan tarik data yang disinkronkan. Jadi ada pas update 2021 itu sudah masuk, maka itu yang ditarik. Tadi ada kata-kata apakah ada kuota atau bagaimana ya. Nah, sebetulnya kalau untuk itu tahapan-tahapannya jadi gini, kita sebagai operator, tugas kita itu menginputkan mulai dari data yang terkumpul ketika yang bersangkutan siswa tersebut memiliki ikut serta dalam program PIP, berarti memiliki PIP-nya, mengikuti program PKH berarti ada KKS, ya kan? Nah, itu kita inputkan saja. Tugas kita sampai input. Nah, selanjutnya kita sinkronkan masuk di si pintar, betul kan ya? Nah, di si pintar kita cek apakah usulan kita sudah ada semua. Nah, ketika sudah ada semua, tugas operator selesai kan? Ada level berikutnya untuk approval. Nah, itu ada level berikutnya untuk approval. Ada cabang dinas yang approve-nya nanti. Kalau untuk menanyakan apakah di kuota, saya sendiri tidak paham kalau itu ya. Setahu saya usulkan saja. Jadi nanti keputusannya yang meng-approve-nya di cabang dinasnya. Itu seperti itu. Ya.
Silakan Pak Gangan. Oke, baik, terima kasih Pak Usman. Mudah-mudahan ini kendala yang dirasakan yang dihadapi oleh SMA Negeri 2 Pagalaran dan Dinas Pendidikan bisa terjawab. Terima kasih untuk Pak Oki. Untuk selanjutnya kami persilahkan luar biasa, walaupun sekarang ini hanya wilayah 4, 5, dan 6, tapi ini ada tamu dari Anjatan dan Bayu. Tapi mohon maaf ya Bapak ya, kita utamakan dulu sesuai dengan jadwalnya ya. Kami persilakan untuk SMK Hikari. SMK Hikari. Barangkali masih on? SMK Hikari. Kalau tidak salah Bandung Barat ini Hikari ya. Oke, kalau tidak ada kami lanjutkan. Ini telah raise hand SMK Adi Al-Kasyak, cabang dinas wilayah 5, Sukabumi. Selamat siang Sukabumi. Kami persilakan Ibu, mangga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ini ketika menginput pembelajaran di kelas 10, bagian C2, kurikulum 2013, kenapa saya tidak bisa menginput ya? Apakah ada solusinya? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ya. Saya jawab aja ya. Ya. Oke, SMK kurikulum 13 ya, C2 dan C3 ya Bu ya. Nggak bisa diinput ya. Ya. Ibu kerjakan saja dulu C1 di semuanya. Nanti tunggu ada apa ya, dalam waktu dekat ini ada informasi mungkin terkait itu dari pusat ya. Sering-sering cek di web dapur.kemdikbudnya ya. Sering-sering cek di web dapur.kemdikbudnya untuk SMK. Banyak ya, hampir nasional Bu, itu nasional. Jadi C2 dan C3 itu memang belum bisa diinputkan. Dan terima kasih Pak. Tambahan juga bahwa kompetensi keahlian untuk yang merdeka PPTU ya, teknik pendingin tata udara itu belum bisa diinputkan. Jadi kami untuk informasi lanjutan. Ya. Ya. Sama-sama Bu. Oke, Ibu dari SMK Al-Kasyak. Cukup ya informasinya ya. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya masih ada izin Pak Lukman, ini dari SMKS Terpadu Lampang. Nah, kami persilakan Kang. Baik, assalamualaikum. Ya, siap Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Pak Uki, malum saya pemain baru. Oh, itu Pak. Iya Pak. Saya pemain cadangan Pak. Gimana itu Pak. Kan kemarin teh ya rame-rame IKM itu ya. Sedangkan di saya masih kurikulum 2013. Terus kemarin saya ngajuin kurikulum merdeka untuk di kelas 10. Nah, pas sekarang saya coba tarik data dan ternyata di sana teh nggak bisa, jadi harus tetap pilih kurikulum 2013. Untuk balik lagi gimana Pak? Kurikulum 2013 dulu gitu. Udah kan udah tarik data di sananya di kurikulum merdeka, gimana Pak? Itu aja. Ya. Baik. Posisinya gunakan kurikulum yang digunakan. Ketika kompetensi keahlian yang dilayaninya itu tidak terpakai, hapus saja Pak. Oh, hapus. Oh iya. Ya, hapus saja. Nah, kan berarti sisanya itu berarti tinggal pilas semuanya toh. Iya. Nah, gunakan yang itu Pak. Kalau Bapak nanti nambah-nambahin kurikulum kompetensi, berarti kemarin itu ada ajuan ke kami ya. Iya, ada ajuan Pak, betul. Ya, ada ajuan ke kami. Soalnya status sekolahnya kan yang mengajukan kurikulum Merdeka Belajar itu Pak, yang 44 itu. Iya, betul. Nah, ya kami pun ketika itu mengajukan dan ada di 044, kami tambahkan, hanya kan nanti ada filter. Iya. Apakah sekolah tersebut itu menggunakan kurikulum merdeka atau masih tetap di kurikulum 13-nya, itu seperti itu. Berarti tinggal hapus offline, secara offline bisa ya Pak? Bisa di kompetensi keahlian yang dilayani. Dari lokal bisa ya. Ya. Siap Pak Uki, itu aja Pak Uki. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih SMKS Terbaru Lampang ya. Pak Ganjan.
Siap. Ini kayaknya ada yang urgent satu nih ya. Oke, enggak. Gimana Pak? Ini saya nggak tahu ini dari mana. Ini saya udah minta bantuan tentang akun Dapodik saya untuk login SSO Dapodik. Kenapa tidak bisa diakses semenjak seminggu yang lalu? Untuk solusinya hak saha Pak. Oh, hak saha. Abdi rada frustasi ieu akun kan pisan. Aduh. Silakan Pak Luki, silakan. Ya, saya mohon maaf menanggapi untuk yang ini. Untuk posisi yang seperti ini itu teman-teman kalau memang ada ya login SSO nggak bisa. Iya. Langsung hubungi kami. Baik, boleh ke saya, boleh Pak Gatot atau ke Pak Ahyar. Enggak, tidak dibalas di WA, telepon Pak. Telepon. 2 jam tahap pertama tadi beres Zoom, saya nerima 120-an chat, saya bingung ngebalasnya. Gitu. Nah, telepon dulu Pak, biar kami segera untuk membantu untuk menyelesaikan kenapa dan apa sebabnya nggak bisa login SSO untuk ini ya. Jadi untuk yang sekolah SMAS Islam apa ini Pak? Yang mana? Tarbiyatul. Oh ini ya? Yang chat di kolom chatnya, tolong segera nanti bisa langsung hubungi saya atau Pak Gatot atau Pak Ahyar ya. Selesai ini beres, kami bantu langsung. Mangga Pak Gatot. Ya, itu sangat urgent sekali ya, SSO ya. Oke, terima kasih Pak. Kita beri kesempatan untuk dua lagi ya. Kalau tadi kita sudah menemui SMK, SMA, sekarang kita ada perwakilan dari SLB ini, dari SLB BC Bina Ujian Dinas Wilayah 6. Boleh. Untuk plastik. Silakan. Mohon maaf Bapak atau Ibu ini. SLB BC Bina Ujian. Boleh di-unmute Bapak Ibu. Oh Ibu, silakan. Ibu nih, Ya, terima kasih. Siap. Udah kedengaran ya Pak ya? Enggak, Assalamualaikum Pak Luki, Bapak. Sekolah itu dapat penilaian dari PUPR. Kelas siapa untuk kelas? Di penilaian PUPR itu keterangannya rusak berat. Hanya nilainya itu 45,2. Sementara isian di Dapodik itu untuk rusak berat 46 ke atas. Jadi saya ngikutnya kemana ya? 45, berapa Bu? 45,2 dari PUPR itu. Keterangannya rusak berat kalau PUPR. Iya, jadi gini, pembulatannya ke atas 45,1 ke atas itu dianggapnya rusak berat Ya. Ya, jadi Ibu bisa menginputkan di posisinya itu 45,2 ya. Ya. Cuman kalau di Dapodik kan rusak berat itu 46. Ya, itu pembulatan ke atas. Oh, jadi nggak apa-apa ya. Nanti Ibu bisa ngobrol juga dengan Pak Yudi ya. Ya. Ya di dinas di bidang PKPLK bisa ngobrol juga dengan Pak Yudi bagaimana tentang form ini Pak, ternyata berbeda. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Yudi seperti itu. Jadi soalnya kan kalau diisikan 45,2 di Dapodiknya nggak mau dia, harus sesuai angkanya biar rusak berat. Makanya Ibu nanti ngobrol dulu jawab dulu Pak Yudi, Pak untuk pembulatan ke atasnya bagaimana ini. Takutnya saya ke PUPR lagi supaya, jadi kan ada rank yang berbeda ya antara penilaian Dapodik sama PUPR. Iya. Seperti itu ya. Terima kasih. Sama-sama Bu. Oke, terima kasih Ibu dari SLBBC Bina Ujian. Pak Luki, tampaknya satu penanya terakhir kita berikan. Ini kita
coba masih dari kawan SLB, ada SLB Negeri Purwakarta. SLB Negeri ketika menangani kasus KM50, Irjen Ferry Sambo mengerahkan 30 anggota tim Propam untuk mengungkap kasus. Maka SLB Negeri Purwakarta. Kalau dia bisa dikecilkan Pak, mohon maaf. SLB Negeri Purwakarta. Mohon maaf, Bapak. Mohon dikondisikan dulu audionya Pak, jangan terlalu. Salah melakukan tindak pidana penganiayaan hingga membuat orang meninggal dunia. Namun kedua terdakwa tidak dijatuhi hukuman karena alasan pembelaan yakni disampaikan dalam pledoi atau nota pembelaan kuasa hukum. Menurut penjelasan hakim ketua Muhammad Arif Nurianta. Izin Pak, tampaknya kendala audio. Jadi gini saja Pak, boleh pertanyaan Bapak disampaikan di chat saja Pak. Di chat saja, nanti akan kami bacakan Pak ya. Ya, mohon disampaikan di chat saja Pak ya. Oke baik, Pak Luki tampaknya nanti SLB Negeri Purwakarta akan menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Ya, baik, coba untuk SLB Negeri Kapten Halim, kami persilakan. SLB Negeri Kapten Halim, barangkali? Sudah Pak, lewat chat ke Pak Luki langsung Pak. Oh, gitu. Ya. Boleh mau langsung dijawab Pak Luki, biar semuanya juga informasinya kita berbagi ya. Ini yang mana? Ya Pak, sudah saya ke Pak Luki langsung Pak. Ya. Sampaikan aja Kang, sampaikan saja Kang. Ini terlalu banyak ini. Mohon sampaikan saja Kang. SLBN Kapten Halim. Halo, Kang. SLBN Kapten Halim. SLB Kapten Halim. Oh, ini ada 4 PTK yang nggak bisa masuk aplikasi Dapodik karena passwordnya salah. Padahal sebelumnya sudah betul. Bagaimana Pak? Itu ya Kang ya. Baru saya baca ini. Oke, begini. Ya. PTK ini kan terkait dengan P3K gitu ya, tahap 1 tahap 2 dan ini posisinya sudah masuk ke teman-teman semuanya. Ternyata sudah masuk, ada invalid nih, kompetensi harus diisi, riwayat karir guru harus diisi, gitu kan? Ternyata untuk mengisi itu harus tukar pengguna. Nggak bisa juga tukar pengguna nih, padahal udah dibuatkan di SP. Nah, solusinya gimana tuh? Nah, itu minggu kemarin seperti itu Pak. Minggu kemarin seperti itu dan alhamdulillah kemarin sore ada imbauan dari teman-teman dari kementerian coba tarik data dulu. Setelah tarik data cek di SP Datadiknya itu untuk update passwordnya dengan kombinasi simbol, angka, huruf besar, huruf kecil minimal 8 karakter. Itu ketika passwordnya udah sesuai, simpan dan tarik data kembali. Nah, ini pasti ada pertanyaan lanjutan. Pak, tarik datanya aja nggak bisa, gimana dong? Tarik data sebetulnya bisa, yang nggak bisa itu sekarang yang lagi PMU untuk buka akses SP Datadik ya. Buka akses SP Datadik sebetulnya itu hanya
logikanya sepeda tadi itu satu yang aksesnya banyak, jadi ketika teman-teman semuanya menggunakan akses yang sama itu lama. Gunakan browser yang jarang dipakai, atau pengalaman kemarin saya menggunakan browser selain Chrome, Mozilla atau Firefox. Itu alhamdulillah lancar kan, tadi malam juga lancar. Itu ya Kang ya. Mangga Pak Daniel. Baik, Pak Luki, terima kasih. Aduh, ini salah satu dari ini ya, dari info penyegar ya. Kalau gunakan browser yang tidak umum seperti itu ya, jangan yang umum ya. Jadi browsernya apa nih Pak Luki nih yang Pak Luki pakai ini? Saya pakai, wah kalau nyebutin merek kayaknya gimana gitu ya. Ya baik. Saya pakai itu pokoknya. Baik, tapi kuncinya itu ya. Tadi kata Pak Luki, browsernya mohon jangan jangan yang umum. Mudah-mudahan bisa menjadi upaya ya, menjadi sebuah pintu masuk dan kelancaran untuk mengakses SP tadi ya. Aduh, luar biasa. Terima kasih untuk Pak Sukmanto Lukman atas informasi materi yang telah disampaikan siang hari ini. Bapak Ibu, sekali lagi untuk pertanyaan, tentu saja ini masih banyak sekali satuan pendidikan yang ingin bertanya melalui raise hand, kemudian melalui, apalagi kalau chatting sudah banyak sekali. Namun karena kita juga terkendala dengan waktu, tapi nanti sekali lagi boleh memanfaatkan tim fasilitator kami yang berada di kabupaten kota masing-masing domisili Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa silakan berkoordinasi, berkomunikasi, karena mudah-mudahan fasilitator ini bisa memfasilitasi segala-segala yang Bapak Ibu alami, terutama berkenaan dengan menjelang tanggal 31 Agustus. Kita sama-sama berdoa. Kita pun di provinsi kesalahan dengan sistem sama kita juga. Jadi memang kendalanya itu adalah mudah-mudahan kita berdoa Bapak Ibu juga diberi kesehatan, kemudian sistemnya juga cepat lancar, intinya menjelang cut off data sudah bisa clear. Kita sama-sama berdoa ya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Sukmanto Lukman yang telah memberikan materi siang hari ini. Aplaus untuk Pak Lukman. Baik, untuk selanjutnya tanpa melama-lamakan lagi waktu, kita efektifkan waktu. Untuk selanjutnya marilah kita sama-sama ikuti narasumber yang kedua yang akan menyampaikan berbagai macam informasi berkenaan dengan manajemen tata kelola data di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan Sulistiawan, tenaga ahli pada perencanaan dan pelaporan Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada Pak Iwan kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Iwan. Pada kesempatan yang kedua ini mungkin saya nggak akan banyak bicara tentang hal yang lainnya, hanya terkait dengan progres data kita masuk ke sinkronisasi aja ya. Karena kalau kita lihat ini waktu sudah berjalan terus, hari ini sudah terakhir terkait dengan cut off PIP ya. Ya, oke, kalau kita lihat sekarang saya coba screen sedikit ya. Ya, Bapak Ibu sudah terlihat ya mungkin yang di layar ya. Ya, kalau kita lihat progres kita atau data sekolah yang ada di Jawa Barat ini cukup besar sekali. Ya, artinya bahwa kita merupakan provinsi yang terbesar sebetulnya. Artinya kalau Jawa Barat beres, sebetulnya secara nasional juga beres. Dan artinya di sini Jawa Barat merupakan Indonesia kecil lah, dengan berbagai macam kondisi dan permasalahan yang ada. Nah, kita lihat dari jenjang SMA saja, kita saat ini menduduki peringkat ke-10 ya terkait dengan sinkronisasi ke pusat dengan jumlah terkirim sudah 1.580. Nah, kalau kita lihat dari 2 minggu yang lalu, kita menduduki peringkat ke-1 Bapak Ibu. Ya, jadi ke-1 ya, terus
hari demi hari ya dengan kendala yang saat ini lagi trending topik ya, mau SP-nya juga error gitu kan ya, di kami juga manajemen juga lelet gitu kan. Nah berangsur-angsur bukannya naik ya, jadi kalau dari ranking turun tapi dari urutan kita besar ya, jadi 10 ya, dari urutan ke 1, 2 tuh 10. Nah ini mudah-mudahan nanti ini akan menjadi pembelajaran bagi kita ya, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan sinkronisasi sehingga bahwa data yang ada di Bapak Ibu sekalian di satuan pendidikan ini bisa terkirimkan dengan baik ke organisasi. SMK ini menduduki posisi ke-15, sedangkan yang SLB saat ini kita menduduki posisi ke-12 ya. Ini hanya untuk sebagai evaluasi saja. Jadi awalnya tadi pada di awal bulan Agustus kami sangat gembira sekali, progres kita cukup baik ya, tetapi ke belakang sini merosot gitu ya. Jadi mungkin bukan disebabkan oleh teman-teman sekalian yang ada di satuan pendidikan, malah banyak itu proses terjadi itu adalah dikarenakan infrastruktur yang disiapkan oleh kementerian nggak berjalan dengan baik gitu ya. Itu yang pertama. Dari poin ini yang harus kita garis bawahi terkait dengan cut off nanti 31 Agustus, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bu Apung ya, Bu Apung koordinator di kami, ini adalah bahwa cut off 31 Agustus ini akan menjadikan dasar kita penentuan anggaran di 2023, yaitu terkait dengan BOS. Kalau BOS itu adalah sudah dari kementerian ya, sedangkan di daerah kami atau di Provinsi Jawa Barat ini kalau kita akan berikan bantuan itu adalah 2 ya. Yang pertama BOPD untuk satuan pendidikan negeri, sedangkan BPMU adalah satuan pendidikan di swasta. Nah ini yang harus jadi salah satu artinya acuan kita untuk menentukan anggaran di tahun 2023. Ya, mudah-mudahan berdasarkan cut off nanti semua satuan pendidikan dapat mengirimkan datanya dengan baik ya, sehingga seluruhnya bisa terhitung di pagu anggaran di Jawa Barat ya, karena kalau tidak terhitung Bapak Ibu akan ruginya itu 1 tahun ke depan ya, artinya bahwa jumlahnya tidak terhitung ya 1 tahun ke depan Bapak Ibu akan mengalami kerugian tersebut ya. Nah ini yang mesti harus kita waspadai ya, walaupun tinggal 16 hari lagi ya, mudah-mudahan lancar semuanya lah, terutama SP tadi. Nah untuk yang kedua terkait dengan tadi yang disinggung oleh Bu koordinator juga terkait dengan SPTJM, artinya tahun ini kita berlakukan untuk pengesahan SPTJM ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, artinya di sini kita libatkan pengawas dan kepala cabang dinas. Ya. Kenapa kita libatkan pengawas dengan kepala cabang dinas? Artinya mereka itu sebetulnya kan ada di daerah masing-masing ya. Artinya bahwa mereka juga punya tanggung jawab. Nah, artinya di sini jangan semena-mena seluruh itu dipicu oleh kepala sekolah terkait dengan jumlah siswa nantinya. Nah, mereka juga harus ikut bertanggung jawab, terutama hal-hal yang tadi Ibu Koordinator sampaikan adalah beberapa sekolah, contoh aja di tahun lalu ini ada penggelembungan data. Dan kita berharap itu tidak terjadi di tahun ini, ya, karena satu saja sekolah itu melakukan itu mencoreng nama distrik atau dengan kata lain Jawa Barat secara keseluruhan. Nah jadi mohon dengan sangat nanti ini juga akan menjadi hal-hal yang krusial. Nah jadi Bapak Ibu nanti di-download halaman pertamanya, nanti tolong diganti yang ada di Simantap dengan login yang operator masing-masing. Jadi formatnya seperti ini. Ya, jadi ada jumlah satuan atau jumlah siswa per rombel dan jumlah rombel. Nah di sini ada kepala sekolah di atas materai, ada pengawas dan ada kepala cabang dinas. Nah yang jadi masalah sekarang, kemarin ada beberapa sekolah mengutarakan keberatannya, ya Pak, bagaimana kalau kami posisinya jauh dari cabang dinas? Ya sedangkan kami juga harus mengupload SPJM ini ke dalam Simantap dengan tepat waktu. Nah
kalau hal itu terjadi, Bapak Ibu, minimal yang Bapak Ibu upload terlebih dahulu ke dalam Simantap adalah minimal ada tanda tangan kepala sekolah. Ya, kepala sekolahnya ada. Nah, Bapak Ibu download nanti SPPGM-nya itu ada di SP. Ya, mudah-mudahan nanti penghujung cut off ini sudah mulai membaik. Ya, nah, Bapak Ibu silahkan upload ke Simantap. Nah, sambil Bapak Ibu melakukan proses penyelesaian terkait dengan lembar pengesahan tersebut. Ya, jadi pengawasnya harus tanda tangan, kepala cabang dinasnya pun harus tanda tangan. Nah, apabila sudah lengkap, silakan Bapak Ibu upload kembali. Ya, upload kembali. Nah, tentunya di sini kami di Simantap ini akan secara otomatis kami akan ambil data dari Bapak Ibu terkait dengan SPPGM, ya, sehingga data tersebut akan fix, ya, di Simantap tidak akan berubah. Jadi kapanpun nanti Bapak Ibu upload itu perkembangan selanjutnya tidak akan berubah. Tetap kita akan ambil per tanggal 31 Agustus. Ya, itu untuk terkait dengan PGM. Ya, jadi nanti Bapak Ibu silakan pada saat uploadnya seperti ini ya. Jadi yang ada lembar pengesahan yang pertama yang ada di materai itu di pertama, ya, terus yang sisanya hampiran secara keseluruhan seperti biasa ada Bapak Ibu masukkan dalam yang kedua. Nah, yang ketiga terkait dengan siswa baru. Nah, siswa baru jadi tadi juga banyak sekali teman-teman, Pak, kita sudah entry siswanya, kenapa nggak di-approve? Ya. Saya melakukan approve itu setiap hari, saya coba usahakan kosongkan. Bahkan tadi juga saya coba approve itu hampir 800 siswa juga saya approve. Artinya apa? Berapapun yang masuk di dalam pengusulan Bapak Ibu terkait dengan siswa baru yang baik dari MTS maupun yang 3, itu kita akan lakukan approve. Ya, tentunya di sini kami juga minta legalitas dari Bapak Ibu. Ya, artinya Bapak Ibu juga harus menyantumkan bahwa betul bahwa siswa itu adalah daftar siswa Bapak Ibu, dan itu kan harus diupload di dalam Simantap. Jadi atas dasar inilah ya approval kami lakukan adalah siswa baru Bapak Ibu entry di Datadik, SP Datadik, ya, sedangkan yang di Simantap ini terutama adalah dokumentasi terkait dengan penerimaan siswa baru Bapak Ibu. Nah, kami akan approve. Ya, memang di kondisi awal ini sangat besar sekali, ya, hampir 30.000 sampai 40.000 ya kita bersihkan selesai. Nah, tiap hari itu ada 3.000 kita clearkan. Hanya saja satu nih, mungkin dikarenakan bahwa SP data ini masih banyak error, gitu ya. Ada teman-teman sekolah itu nginput satu siswa bisa berkali-kali ya. Katakanlah ada yang sampai 10 orang yang sama di entry. Ya. Nah, ini juga akan menjadi penghalang Bapak Ibu. Jadi sebetulnya memang kondisi secara aplikasinya cukup memprihatinkan ya. Jadilah seperti itulah gitu kira-kira. Ya, jadi yang pertama tadi adalah kami mengingatkan bahwa cut off 31 ini masih cukup waktu yang panjang, yang 16 hari lagi, ya, tapi mudah-mudahan semua akan berjalan dengan baik. Terus yang kedua terkait dengan SPPGM, ya, jadi mohon nanti di entry di upload sesuai dengan apa adanya, ya. Lalu yang ketiga terkait dengan siswa baru, silakan entry lagi di SP Datadik, ya, setiap saat kami lakukan approval di sana. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Gandan, saya kembalikan kepada Gandan. Baik, Pak Iwan Sulistiawan, ucapkan terima kasih juga telah menyampaikan beberapa informasi yang sangat penting sekali, terutama berkenaan dengan SPTGM, juga karena SPTGM nanti diupload di Simantap ya, jadi nanti berkenaan dengan aplikasi Simantap juga ini Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan atau kita diskusikan dengan aplikasi Simantap. Bapak Iwan, mohon izin kami ya sudah ada yang masuk di chat dengan saya. Ya, silakan. Ini dari Nah, ini dari Cianjur. Mohon solusinya, Pak Iwan, di Simantap tidak muncul refresh, sehingga nanti sekolah bagaimana ya? Ya, baik. Untuk sementara waktu di Simantap refreshnya kami matikan dulu Bapak Ibu, karena
juga kan tergantung dengan manajemen ya. Manajemen juga kan masih oleng-oleng sedikit, jadi itu kita matikan. Sebetulnya si data Bapak itu sudah masuk, gitu kan. Nah, hanya saja refreshnya kita matikan terlebih dahulu supaya tidak memberatkan ke sistem di manajemen. Itu yang pertama, Pak Ganggan. Kenapa harus digodok-godok begini? Ada lagi yang lain? Baik, Pak Iwan, kita coba ini yang raise hand ini tadi lampang ini sudah ya, SMKS 1 Pagelaran sudah. Coba di chat barangkali ada yang mau tanya lagi di chat. Nah ini izin bertanya, ini dari SMA Darah Supipili. Ini kalau nggak salah sekolah baru. Izin bertanya Pak, bagaimana double data PD peserta didik? Terima kasih. Ya, sebetulnya nanti itu akan terfixing ya, karena kita juga akan melakukan profile PD. Nah, profile PD juga kita lakukan profile juga. Nah, dalam hal ini nasibnya sama dengan SP, jadi masih kurang bagus lah jalannya, sehingga ini juga menjadi kendala. Tapi kita tetap lakukan itu. Ada tim-tim yang muncul di bagian PD Pak Ganggan. Ini mulai banyak nih Pak Iwan. Nah, ini dari SMAS Mardi Wana. Izin bertanya Pak, beberapa waktu lalu ada instruksi untuk refresh data. Kami sudah lakukan dan lancar, tetapi di progres laporan ini dianggap belum muncul pengarahan. Ya, sama seperti yang tadi. Jadi untuk refresh sementara waktu kita off-kan dulu karena kita menunggu manajemen stabil. Ya, stabil karena pada saat kita ngambil data kan sebetulnya sama dengan kita login di sana ya. Nah, hal-hal itu kan takutnya nanti memberatkan ke sistem di sana, sehingga kita sementara waktu kita open dulu. Ya, nanti minggu ini mudah-mudahan saya akan aktifkan kembali. Ya. Oke, masih ada Pak Yuk? Ini ternyata sekarang Bapak Ibu pertanyaannya melalui chat ya, tidak. Baik, ini ada perwakilan dari kawan-kawan di SLB Negeri 1 Karawang Barat. Nah, ini kan masalah sekolah baru juga Pak Ibu. Nah, ini Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, login si mantap tidak dapat login menggunakan akun PS. Apakah admin si mantap akan membeli akun untuk login sekolah? Login si mantap itu otomatis dengan menggunakan usernya NPSN dan passwordnya nomor registrasi sekolah ya, itu Pak Ganggan. Oke, berarti sudah otomatis login sekolah ya Pak Iwan ya, dengan nomor registrasi NPSN dengan nomor registrasi. Nah, sudah seperti itu. Ini karena mungkin sekolah baru juga di Barat kan. Ini dari SMK Negeri Pagelaran, Kabupaten Cianjur ya. Bagaimana dengan yang tertinggal usulan PIP? Bagaimana dengan yang tertinggal usulan PIP? Wah, kalau itu saya nggak tahu Pak Ganggan. Karena takutnya kan itu kalau usulan tertinggal mungkin ya secara sistem akan di skip ya. Karena kan hari ini terakhir dan kita tahu bahwa yang namanya kementerian itu kan sakit ya, masih tanding waktu. Jadi hari ini ditunggu sampai dengan 23:59,59 detik ya. Jadi waktu Bapak kurang lebih seperti itu. Jadi lewat dari situ sudah tidak akan bisa lagi. Saya kira itu Pak Ganggan. Baik, iya kita juga boleh mengingatkan yang mau 15 Agustus hari ini ya Pak Iwan ya. Itu adalah cut-off untuk PIP. Baik, ini sekolah baru lagi Pak. Kalau untuk yang tadi sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang kurang lebih sama. Jadi intinya ada yang hanya P3K langsung 2 dari luar
kapan bisa masuk Dapodik katanya gitu Pak Iwan. Kalau kapan bisa masuk Dapodik sebetulnya kalau loginnya sudah dibuat, artinya bapak ibu tinggal mengajukan ke kami, kami akan buatkan loginnya minimal untuk Dapodiknya itu bisa diinstal dan bisa diisi dengan data sekolah, data siswa, guru dan sebagainya. Silakan bapak hubungi ke kami Pak, nanti kami akan buatkan user ID-nya. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan. Ini kita maraton saja ya. Mudah-mudahan pertanyaannya banyak, tapi jawabannya juga mudah-mudahan bisa efektif. Ini kembali kita ke SMA Nasional yang 5 nih, dari Parakan Salak. Hubungi kalau nggak salah. SMA Negeri 1 Parakan. Pertanyaannya adalah, izin bertanya Pak, terkait SPTJM bagi sekolah yang juga mengelola SMA terbuka. Nah, ini, jika data SPTJM di-download sekarang dan di-upload, data siswa SMA terbuka kelas 10-nya belum ikut masuk Pak. Sementara sampai saat ini PPDB-nya juga belum mulai. Sudah mulai. Baik, untuk yang sekolah terbuka, jadi tetap ya bahwa yang namanya cut off itu 31 Agustus ya. Jadi mau nggak mau siswa sekolah terbukanya sematernya harus masuk sebelum cut off tersebut dan harus disinkronkan. Ya kalau nggak salah sih dapat bocoran katanya sih sekitar tanggal 20-an ya akan bukanya PPDB-nya, bocorannya. Tapi mudah-mudahan sih benar gitu kan. Mudah-mudahan benar karena masih didiskusikan di bidang kalau nggak salah terkait dengan semater. Kira-kira itu Pak Gendan. Baik. Bapak Ibu masih kurang lebih ada 5 menit ke depan akan berbagi Ibu foto langsung. Memang mohon izin masih berkenan? Ada yang oke, kita lihat yang Raisen ya. Yang Raisen dari MSS ini kalau beliau sudah Oke, ini kembali ada yang lagi melalui lokal dari SMA Negeri 1 Lagasari. Subang. Izin bertanya untuk P3 dan kan sudah masuk bersama. Jadi pihak dari pendidikan dengan catatan soal membuat GTK yang bersangkutan. Jadi kita tinggal tarik dan sinkron. Bisa tidak seperti itu, Iwan? Sebetulnya bisa seperti itu. Ya, justru sekarang ini pertanyaannya di SMA N1 Tegal Lagasari, PTK-nya sudah masuk belum? Kalau belum, yang belum masuk siapa saja. Jadi kita juga akan coba mapping ke sekolah tersebut. Ya. Coba nanti di list P3K-nya tahap 1 nantinya belum masuk mana. Ya, coba nanti informasikan ke kami. Coba kami akan mapping ke tempat Bapak Ibu. Ya, kalau bisa secepatnya sekarang. Baik, Iwan luar biasa sekali ya. Tapi berkenaan dengan waktu juga yang terbatas, mohon maaf ini karena beberapa dari pertanyaan yang sudah global adanya berkenaan dengan itu tadi sistem yang masih stabil dan bisa diakses. Kita juga sama seperti itu Iwan ya. Jadi kita hanya bisa menunggu seperti itu karena memang kewenangannya ada di pusat dan sistem hadir mudah-mudahan karena sistem juga kekuatan manusia. Tempatnya kekurangan terjadi juga kekurangan. Mudah-mudahan kekurangan itu bisa segera dalam wilayah terjadi segera aksi dan sekali lagi kita sama-sama mempermudah seluruhnya dalam wilayah bisa dikerjakan. Bapak Ibu kemudian untuk selanjutnya selain sosialisasi dan bimbingan hari ini, insya Allah tim Dapodik Provinsi Jawa Barat juga mungkin Pak Didi dan Pak Iwan juga nanti kita akan melaksanakan coaching ya. Ya betul. Coaching Dapodik 13 aktivitas 13 itu mudah-mudahan kita akan coba untuk seperti seluruh segala yang terjadi troubleshooting Dapodik. Jadi mudah-mudahan dengan upaya kami nanti melaksanakan coaching lebih depan sebelum cut-off itu mudah-mudahan bisa menyelesaikan segala kendala yang terjadi di satuan pendidikan. Jadwalnya nanti akan dilaksanakan karena tadi khususnya di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sedang berupaya untuk
mempersiapkan kegiatan itu bisa realisasi di. Baik Bapak Ibu, tanpa terasa hampir 120 menit yang dari tadi kita sudah mulai dari pukul 14 sampai 15, kita tepat pukul 16.00 kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan yang kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan sosialisasi dan impact aplikasi 2003 ini. Kami juga ucapkan terima kasih yang pertama tadi kepada Ibu Diah Khususati yang telah membuka dan juga memberikan arahan, juga memberikan informasi yang sangat luar biasa dan memberikan semangat untuk kita bersama. Kemudian lupa juga para narasumber yang luar biasa Pak Lukman dari Fasilitas Provinsi Jawa Barat dan juga yang berkenan sudah kita ikuti bersama narasumber terakhir kita yaitu Pak Iwan Setiawan sebagai tenaga ahli pada Sekretariat Jenderal Provinsi Jawa Barat dan juga tentunya Bapak Ibu yang telah berkenan meluangkan waktu di salah-salah kegiatannya, di salah-salah kita berjuang untuk sama-sama melahirkan data, menyajikan data terbaik untuk kemajuan pendidikan di Jawa Barat ini. Dengan demikian kita sama-sama mengucapkan adalah untuk acara ini. Alhamdulillah. Amin. Orang-orang dari saya Alhamdulillah. Undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lah.